Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Bali lewat pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, kota ujung timur Pulau Jawa. Sampailah kita pada sastra periode Jepang yang turut andil memajukan bahasa Indonesia. Zaman Jepang merupakan jembatan atau pemisah antara Angkatan Bujangga Baru dengan Angkatan 45. Simaklah video ini secara lengkap agar Anda memiliki gambaran perkembangan sastra periode zaman Jepang ini. Latar belakang kemunculan. Munculnya zaman Jepang mulai tahun 1942, yaitu bersamaan Jepang ke Indonesia dan berkuasa di negeri ini. Para pengarang beserta seniman dikumpulkan Jepang di kantor pusat kebudayaan yang dinamakan Keminkunta Sidoso. Jepang memiliki tujuan terselubung menghimpun para pengarang dan seniman ini, yaitu membuat lagu-lagu, lukisan, slogan, sajak, dan sandiwara serta film yang akan digunakan sebagai alat propaganda Jepang. Agar dapat memahami maksud propaganda Jepang, terlebih dahulu kita pahami arti propaganda. Propaganda diartikan sebagai komunikasi yang ditujukan untuk menyebarluaskan tujuan yang diinginkan. Biasanya bersifat subversif dan jahat terhadap pemirsa, dan dilakukan dengan cara-cara yang berpengaruh. Oleh karena itu, kantor pusat kebudayaan yang didirikan Jepang dijadikan sebagai tempat mengumpulkan para sastrawan dan upaya propaganda Jepang, serta sebagai badan sensor penerbitan. Melalui pusat kebudayaan inilah dihasilkan cerpen, drama, dan puisi-puisi yang sejalan dengan pesanan pemerintah. Sehingga dalam berbagai karya sastra yang dihasilkan, unsur propaganda tidak dapat dielakkan. Usaha dan kegiatan yang harus dipropagandakan itu antara lain menanam biji jarak, giat menambah produksi, bekerja keras di pabrik, sanggup masuk barisan Jibakutai atau barisan berani mati, dan membantu Perang Asia Timur Raya yang dihadapi Jepang. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang di Kalijati 8 Maret 1942 menjadi babak baru politik kekuasaan di Indonesia. Dengan perjanjian tersebut, resmilah Jepang menguasai wilayah bekas Belanda. Tidak lama setelah itu, pengawasan ketat dan mulai melancarkan propaganda dengan didasarkan pada Jepang sebenarnya adalah keturunan dewa dan ditakdirkan menjadi bangsa yang unggul. Inggris dan Amerika serta sekutunya adalah musuh. Perang Pasifik mempunyai tujuan suci, yaitu untuk membangun Asia Timur Raya. Pada masa awal pendudukan, Jepang mengarahkan tema-tema propaganda untuk menyukseskan tujuan Perang Asia Timur. Dalam posisi ini, Jepang menginginkan bangsa Indonesia merasa bahwa Jepang adalah bangsa yang peduli terhadap nasib bangsa Indonesia. Jepang juga menumbuhkan kesadaran, sebagai sesama bangsa Asia wajib bersatu. Tema propaganda tahun 1943 tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, hanya ditambah mempromosikan peningkatan produksi pangan. Tema propaganda tahun 1944, penyerapan administrasi militer, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan penduduk terhadap Jepang. Konferensi Asia Timur dan Romusa menjadi hasil propaganda ini. Selain mengangkat tema militer, Jepang juga membuat anjuran berhemat dan menabung, serta penyelenggaraan hiburan untuk penduduk yang bertujuan menarik simpati bangsa Indonesia. Tema yang diangkat pada tahun 1945 adalah mempertahankan tanah air. Guna melancarkan propaganda tersebut, pemerintah secara khusus membentuk Departemen Propaganda yang disebut Sendenbu, didirikan bulan Agustus 1942, yang pengawasannya berada langsung di bawah pemerintahan militer, Gunsei Kanbu. Departemen ini terpisah dari Seksi Penerangan Angkatan Darat ke-16 yang menyelenggarakan propaganda dan penerangan terkait dengan aksi operasi militer. Aktivitas Sendenbu diarahkan pada penduduk sipil.
Selain mendirikan departemen propaganda, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk pusat kebudayaan tanggal 1 April 1943 yang disebut Keimin-bunka Shidoso. Lembaga ini bertujuan untuk menghapus kebudayaan Barat, serta paham kesenian yang dianggap tidak cocok dengan sikap dan budaya ketimuran. Tugas utama organisasi ini adalah mempromosikan seni tradisional Indonesia, mengenalkan budaya Jepang, serta mendidik dan melatih seniman-seniman Indonesia agar mematuhi anjuran atau arahan pemerintah Jepang. Dalam tujuan memelihara dan memajukan kebudayaan Indonesia, salah satu contoh nyata terlihat dalam bidang kesastraan. Pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, serta bahasa asing lainnya yang dianggap sebagai musuh. Akibatnya, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Sesuai dengan anjuran pemerintah, karya sastra harus ditujukan ke arah usaha memenangkan Perang Asia Timur Raya. Keimin-bunka Shidoso bekerja di bawah pengawasan Seidenbu dan terdapat 5 seksi, yaitu kesusastraan, lukisan, musik, sandiwara, dan film. Pusat Kebudayaan atau Keimin-bunka Shidoso bertugas diantaranya menghapus kebudayaan Barat dan paham kesenian yang dianggap tidak cocok dengan sikap dan budaya ketimuran, membangun kebudayaan Timur untuk dijadikan dasar bagi memajukan bangsa Asia Timur, menghimpun para seniman untuk membantu tercapainya kemenangan akhir dalam peperangan Asia Timur Raya. Melalui organisasi ini, grup-grup sandiwara yang semula bermain tanpa naskah diharuskan mementaskan dengan naskah. Tujuannya agar dapat disensor sebelum dipentaskan. Berdasarkan hal ini, sandiwara yang dipentaskan harus sepersetujuan Jepang, karena naskah telah melalui sensor terlebih dahulu, tidak boleh bertentangan dengan politik Jepang. Sastra, propaganda, dan kepentingan pemerintah Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, 1942 sampai dengan 1945, merupakan masa yang menunjukkan perkembangan karya sastra propaganda terlihat jelas. Sejak Jepang berkuasa di Indonesia, mempunyai perhatian terhadap sastra karena sastra dijadikan sebagai alat propaganda. Karya-karya yang terbit pada masa itu di bawah pengawasan dan sensor ketat pemerintah militer Jepang, karena harus menjadi wahana propaganda. Para seniman, pengarang, musikus, dan dramawan dikumpulkan dan dihimpun di dalam pusat kebudayaan atau Keimin-bunka Shidoso oleh pemerintah Jepang. Mereka yang telah bergabung kemudian diminta untuk menciptakan sajak, sandiwara-sandiwara, film, lagu-lagu, lukisan-lukisan, dan slogan yang bertujuan untuk membangkitkan serta menambah kepercayaan orang pada keunggulan bala tentara Dainippon. Kebijakan Jepang atas bangsa Indonesia memiliki dua prioritas, yakni menghilangkan pengaruh Barat dengan menciptakan sentimen anti-Belanda dan memobilisasi rakyat demi kemenangan pihak Jepang. Prioritas yang pertama ini dijalankan dengan giatnya propaganda-propaganda yang diciptakan Jepang di berbagai aspek. Pemerintah pendudukan Jepang mempekerjakan orang-orang Indonesia untuk mewujudkan tujuan-tujuan propaganda mereka, seperti guru-guru sekolah, para seniman, dan tokoh-tokoh sastra yang dikenal anti-Belanda. Di antara sastrawan tersebut ada Muhammad Yamin, Sanusi Pane, dan Armin Pane. Dalam kepentingan propaganda, pihak Jepang gencar menyuarakannya dalam film, drama, wayang, dan terutama radio untuk menyuarakan propaganda Jepang. Untuk memperkuat propaganda Jepang di berbagai lini, diciptakanlah kata-kata propaganda yang menunjukkan kelebihan-kelebihan Jepang. Contoh kata-kata propaganda tersebut dapat dilihat dalam poster yang diciptakan militer Jepang untuk memobilisasi massa. Dalam poster tersebut berbunyi, kalau bersetuju dengan tentara Nippon, tentu keselamatan dan kesenangan penghidupanmu sekalian.
Kutipan di atas mengandung banyak pemaknaan dan interpretasi yang disisipkan Jepang di dalam poster tersebut. Terlihat jelas usaha Jepang dalam memobilisasi massa demi mewujudkan gerakan Asia Timur Raya. Banyak kata semboyan propaganda yang diciptakan pemerintah Jepang, salah satu yang terkenal yakni 3A, yang isinya Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Propaganda tersebut merupakan semboyan gerakan 3A yang dibentuk atas kerjasama golongan nasionalis Indonesia dan pihak Jepang pada akhir bulan Maret 1942. Seiring makin gencarnya propaganda untuk memobilisasi masyarakat Indonesia, Oktober 1943 dibentuk Romusa dan organisasi peta. Pada mulanya, pelaksanaan Romusa didukung rakyat. Rakyat Indonesia masih termakan propaganda Jepang untuk membangun keluarga besar Asia. Tenaga-tenaga Romusa ini kebanyakan diambil dari desa-desa, umumnya orang-orang yang tidak bersekolah atau paling tinggi tamat sekolah dasar. Mereka direkrut oleh pemerintah Jepang untuk membangun berbagai infrastruktur yang akan mendukung kesuksesan Perang Asia Timur Raya. Sedangkan peta atau pembela tanah air merupakan tentara sukarelawan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang saat menguasai bangsa Indonesia periode 1942 sampai dengan 1945. Peta ini dibentuk pemerintah Jepang untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan Blok Sekutu. Jepang merekrut tenaga muda Indonesia sebagai tentara untuk melawan kekuatan militer Sekutu. Para pemuda yang tergabung dalam Romusa dan peta ini pada awalnya bersifat sukarela karena termakan propaganda Jepang yang dicanangkannya sejak awal pendudukan di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang juga menanamkan propaganda yang berisi sentimen terhadap bangsa Barat. Usaha-usaha Jepang untuk menghilangkan pengaruh Barat yakni melalui pelarangan penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Belanda, serta memajukan bahasa Jepang. Kata-kata propaganda tersebut salah satunya seperti yang termuat dalam poster berikut. Cerpen karya A.S. Hadi Siswoyo adalah cerpen yang memenangkan hadiah kedua dalam sayembara penulisan cerpen pada pemerintah Jepang, di bawah sensor Keminbunka Sidoso. Dalam cerpen tersebut, digambarkan bagaimana tentara Jepang yang berani dan tangguh, sedangkan tentara Sekutu yang digambarkan sebagai tentara yang penakut, seperti terlihat pada kutipan berikut. Udara seluruh Asia bergetar oleh hawa peperangan yang akan segera menyudahi nasib bangsa-bangsa di Asia. Dengan kecepatan dan ketangkasan yang tak ada bandingannya, bala tentara Jepang menyerbu membanjiri segala penjuru daerah-daerah selatan. Tiap-tiap saat, mau tidak mau, pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengakui kekalahan kaum Sekutu. Terpaksa mengakui kemenangan yang gilang gemilang dari angkatan Garuda Jepang. Kutipan cerpen tersebut menunjukkan betapa tangguhnya pasukan tentara Jepang ketika berhadapan dengan pasukan Hindia Belanda. Propaganda yang ditanamkan dalam petikan cerpen tersebut mau tidak mau akan mempengaruhi pikiran dan persepsi rakyat terhadap Jepang. Hal tersebut sekali lagi tidak lepas dari keinginan Jepang untuk menghimpun kekuatan untuk mencapai Asia Timur Raya. Tentu saja, hal itu tidak bisa dilakukan Jepang sendirian, sehingga membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Situasi sastra Indonesia pada masa Jepang. Sastra Indonesia pada zaman Jepang berlangsung hanya 3,5 tahun. Waktu yang amat singkat bagi pertumbuhan suatu kebudayaan. Akan tetapi, H.B. menganggap bahwa zaman Jepang adalah masa pemasakan jiwa revolusi, yang kemudian meletus pada 17 Agustus 1945. Dilihat dari pertumbuhan kebudayaan Indonesia, zaman Jepang adalah penempaan pengalaman hidup dengan berbagai penderitaan.
sehingga memungkinkan timbulnya keragaman dan kedewasaan sastra kemudian. Banyak sastrawan angkatan 45 yang mulai berakar pada sastra Indonesia pada masa Jepang, antara lain Chairil Anwar, Idrus, Rosian Anwar, Usmar Ismail, dan lain-lain. Sastra pada masa Jepang tidak perlu dipandang sebagai suatu angkatan tersendiri, karena pada hakikatnya pada masa itu tidak ada konsepsi atau ide yang jelas yang hendak diperjuangkan oleh para pengarang, yang dapat dilihat atau tercermin dalam karya sastra mereka. Sikap para pengarang bermacam-macam terhadap kedatangan Jepang yang dapat diketahui dari sastra yang mereka hasilkan. Ada yang menyambut kedatangan Jepang di Indonesia dengan gembira dan penuh harapan, walaupun pada akhirnya mereka menyadari maksud Jepang yang sebenarnya, seperti Umar Ismail dalam puisinya berikut. Sebagai dendang menyapu kalbu, bangkit hasrat dambanan larang, ingin ke medan ridoh menyerbu, beserta saudara turut berjuang. Namun ada beberapa pengarang yang sejak awal sangsi dan curiga terhadap masuk kedatangan Jepang di Indonesia. Mereka tidak mudah menerima propaganda Jepang yang menyatakan sebagai saudara tua bangsa kita. Karakteristik sastra periode zaman Jepang. Genre yang muncul berupa cerpen, puisi, dan drama. Selain itu, muncul sajak, sandiwara, dan film. Perkembangan mencolok terjadi pada drama dibandingkan dengan masa sebelumnya. Drama tumbuh subur pada zaman Jepang disebabkan oleh drama merupakan media propaganda paling tepat, sehingga pemerintah Jepang tidak segan-segan memberikan bantuan terhadap segala yang berhubungan dengan kegiatan drama. Film-film berbahasa Inggris dilarang dipertunjukkan, sehingga pementasan drama merupakan hiburan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Drama modern pada masa itu tidak terlalu jauh jaraknya dengan seni rakyat tradisional kotoka, sehingga cocok bagi tingkat selera seni rakyat. Situasi ekonomi yang serba sulit memerlukan hiburan langsung sesuai dengan lingkungan kehidupan rakyat. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa ini mengalami kemajuan pesat. Hal ini dilatar belakangi pelarangan penggunaan bahasa Belanda, sedangkan bahasa Jepang yang coba diajarkan secara luas kepada masyarakat Indonesia belum banyak dikuasai. Akhirnya, dipilihlah bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan, bahasa administrasi, dan bahasa ilmu dan kebudayaan. Yang ketiga, corak karya sastranya tersimpan dan tersiar. Sastra tersiar maksudnya sastra yang berhasil disiarkan baik melalui majalah maupun penerbitan sendiri sesudah mengalami sensor pemerintah. Sementara itu, sastra tersimpan adalah sastra yang ditulis pada masa Jepang, tetapi baru disiarkan sesudah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 karena tidak lulus sensor. Misalnya karya Idrus dalam Coret-coret di Bawah Tanah dan juga karya Chairil Anwar. Yang keempat, umumnya sastra tersiar pada masa itu tidak terlepas dari unsur tendens, yaitu tendens membantu perang Jepang. Bahkan sering unsur tendens ini begitu jelas sehingga berubah sifat menjadi propaganda, seperti pada dua novel yaitu Palawija karya Karim Halim dan Cinta Tanah Air karangan Nur Sultan Iskandar. Sedangkan sastra tersiar yang tidak mengandung tendens umumnya menyatakan maksud isinya dalam bentuk simbolik atau bersifat pelarian dari realitas kehidupan yang pahit. Misalnya dengar keluhan pohon mangga dan tinjaulah dunia sana karya Maria Amin. Yang kelima, kritik selalu muncul bila tidak ada keseimbangan antara penguasa dan masyarakat, serta ada hak dan martabat manusia yang dilecehkan. Dalam hal ini, masuk dalam kategori sastra tersimpan. Wujudnya dapat bermacam-macam, ada yang berbentuk satire, baik sinis maupun humoris, simbolik atau langsung berupa kritik tegas. Contohnya,
Coret-coret di bawah tanah, dan drama Tuan Amin karya Idrus. Yang keenam, tidak muncul adanya angkatan, karena tidak ada cita-cita yang sama yang akan diperjuangkan. Yang ketujuh, bersifat realistis, romantik realistis. Hal ini disebabkan oleh corak romantik pada masa itu langsung berhubungan dengan kenyataan hidup yang pahit, yang penuh dengan penderitaan. Drama zaman Jepang. Nuansa propaganda dalam setiap drama yang ditulis dan dipublikasikan masa itu sangat kuat, seperti terlihat pada karya Armin Pane 1943 yang berjudul Kami Perempuan. Dalam drama ini, diceritakan bagaimana kaum perempuan mendukung dan menyemangati para pemuda untuk bergabung dengan tentara pembela tanah air atau PETA. Sikap perempuan yang merelakan kekasih dan saudara laki-lakinya untuk berangkat berperang menjadi semangat yang kuat dalam drama ini. Selain itu, Armin Pane juga menyoroti persoalan sosial kaum peranakan Belanda, Indo-Belanda, yang merasa bingung harus bersikap bagaimana dengan perubahan situasi dari masa pendudukan Jepang ke masa kemerdekaan, seperti pada dramanya Antara Bumi dan Langit. Drama ini mengulas tokoh Frieda yang mengalami degradasi kepribadian sebagai seorang keturunan Indo-Belanda yang bermukim di Indonesia. Masa perubahan itu menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan pada dirinya, terutama dengan warna kulit yang berbeda. Armin dengan jeli memotret persoalan sosial budaya itu melalui karyanya tersebut. Berbeda halnya dengan Taufan di Atas Asia, karya El Hakim yang mengemukakan perlunya mempertahankan identitas ketimuran setiap orang Indonesia, seperti kutipan berikut. Adikusuma, aneh sebetulnya. Kita bangsa Timur sangat terpengaruh oleh Barat, mulai dari pakaian kita hingga lidah kita. Abdul Aziz, itu belum apa. Asal saja bukan jiwa dan hati sanubari kita, serta pikiran kita dipengaruhi. Adikusuma, itu pun sudah mulai terpengaruh. Abdul Aziz, ya, maka dari itu, sebabnya aku selalu mengemukakan padamu, pertahankanlah jiwa Indonesia, jiwa timur kita, dan pusaka nenek moyang kita. Adikusuma, apa artinya bagimu? Abdul Aziz, kita bangsa Indonesia, khususnya dari timur, umumnya dipengaruhi segala-galanya oleh Barat. Tentang ilmu pengetahuan harus kita terima, malah kita harus berikhtiar selekas mungkin mengejar ketinggalan kita dalam ilmu pengetahuan dengan segala akal. Lain daripada itu, kita harus melepaskan kungkungan Barat. Propaganda dalam drama ini adalah tentang upaya membangun budaya Timur dan mengikis pengaruh budaya Barat. Kebudayaan Barat yang mengutamakan rasio juga dibicarakan El Hakim dalam drama Intelek Istimewa. Drama ini menceritakan mengenai tokoh Ihsan Kamil, seorang terpelajar yang menyuarakan perlunya kaum intelektual untuk membangun bangsa bukan golongannya sendiri. Bila dicermati, propaganda tersurat dalam drama-drama El Hakim menunjukkan dua sisi, yaitu propaganda untuk kepentingan bala tentara Jepang dan sekaligus propaganda agar kaum terpelajar memakai momentum itu untuk membangun kesadaran membangun diri dan orientasi bangsa. Persoalan Timur Barat yang disuarakan El Hakim ini menunjukkan pula bahwa ia meneruskan perdebatan masa pujangga baru. Kebudayaan baru Indonesia yang hendak dituju apakah berorientasi kepada Barat ataukah memadukan antara Barat dengan Timur. Hampir semua drama yang ditulis pada masa Jepang mengungkapkan semangat zaman yang digerakkan Dinas Propaganda Pemerintah Militer Jepang atau Sendenbu. Pada periode zaman Jepang, juga ditemukan drama yang menolak propaganda Jepang. Sebuah drama yang ditulis Aman Hamzah antara 1 Juli 1943 sampai dengan 6 Juli 1945 yang berjudul Tuan Amin. Ini adalah sebuah sandiwara komedi satu babak
yang secara sinis menanggapi tidak nyamannya kehidupan masa itu, terutama bagi para pegawai rendahan. Drama ini mengisahkan kehidupan di sebuah kantor yang dipimpin Tuan Amin. Ia dikenal sangat disiplin pada aturan, sehingga para pegawainya merasa tertekan, dan dengan diam-diam para pegawai ini sama sekali tidak menghormati pimpinannya itu, bahkan dijadikan bahan cemoohan. Amal Hamzah menampilkan sosok Tuan Amin sebagai orang yang dengan cerdas mampu membaca situasi. Seperti ditulis berikut ini tentang tokoh Tuan Amin, kepala kantor. Ahmad, saudara tahu di mana dia dulu bekerja sebelum Nippon datang ke sini? Jadi kelas 3 di kantor Madat, gaji Rp30 sebulan. Aman, oh, mengapa bisa jadi kepala dari bagian ini dan gaji Rp250 sebulan? Biasa, saudara. Waktu mula-mula Nippon masuk, dia terus-menerus menulis karangan. Bagus tidak bagus, hantam promo, asal isinya ada semangat menghantam musuh atau kemakmuran bersama. Sajaknya penuh dengan semangat perjuangan. Kalau kita tidak tahu, nah, ini orang paling sedikit sudah memakan musuh hidup-hidup dan darahnya dihirup sekali. Lantas namanya dikenal oleh saudara tua kita. Dan waktu itu, kantor dibuka. Dia dijadikan kepala bagian ini. Sindiran yang bernada keras itu adalah sikap lugas Amal Hamzah terhadap sikap oportunis para seniman yang turut dalam kantor kebudayaan Sendenbu. Tidak saja terhadap para seniman, cemoohan terhadap pembesar Jepang pun tidak luput dari sindiran Amal Hamzah. Seperti kutipan berikut. Ningsih, saudara Aman, maaf ya, kami tidak dapat kembali dengan segera. Karena di jalanan tidak boleh ada orang yang lewat. Tram, spor, kapal terbang, orang semuanya disuruh berhenti. Aman, ada apa? Ningsih, taulah, katanya ada Raja Dewa Matahari mau lewat. Semua orang mesti memperlihatkan bokongnya. Aman, saudara Ning, ini ada-ada saja. Masa betul begitu? Loh, saudara tidak percaya? Kami mesti mutar 180 derajat. Kan apa yang dulu muka sekarang menjadi bokong. Sikap Amal Hamzah yang memosisikan diri sebagai sastrawan yang tidak senang dengan pendudukan Jepang memberi warna pada karya-karya drama masa Jepang. Di satu sisi, para seniman umumnya mengamini semangat zaman dengan menciptakan karya-karya seni propaganda. Di sisi lain, Amal Hamzah justru mencemooh orang-orang yang berkolaborasi dengan pemerintah bala tentara Jepang. Bagi Amal Hamzah, masa pendudukan Jepang dipandangnya sebagai rumah gila yang menyimpan banyak pasien sakit jiwa seperti tergambar dalam tokoh Tuan Amin. Para pengarang yang masuk pada periode Jepang dan karyanya. Yang pertama, Idrus. Idrus membawa corak baru di bidang prosa. Dalam sketsa coret-coret di bawah tanah dan beberapa karangannya kemudian, Idrus memperkenalkan corak atau gaya-gaya kesederhanaan baru, atau gaya baru menurut Tayyip Rosidi. Gaya kesederhanaan baru itu berupa penggunaan kalimat yang pendek-pendek, padat bernas, dan memiliki sosial yang luas. Tanda-tanda baca, kata-kata penghubung, dan kata-kata keterangan lain yang tidak penting ditinggalkan. Bahkan huruf-huruf besar pun jika perlu dapat ditinggalkan. Hasil karyanya, coret-coret di bawah tanah, Dr. Bisma, Keluarga Surono, Kejahatan Membalas Dendam drama, Dengarkan Keluhan Pohon Mangga, Kota Harmoni, Sanyo, Haiho, Oh, Oh, Oh. Misalkan Sanyo, sekarang ini serba susah. Badan kita seperti es lilin saja. Bertambah lama bertambah kecil juga. Akhirnya habis menjadi air.
Yang kedua, Usmar Ismail. Usmar Ismail adalah seorang pengarang drama yang terkenal di masa Jepang. Dilahirkan di Bukit Tinggi 20 Maret 1921. Meninggal di Jakarta 2 Januari 1971. Usmar Ismail dikenal sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Usmar Ismail bekerja pada pusat kebudayaan dan menjadi orang dalam badan itu. Akan tetapi dia tidak puas dengan cara kerja orang pusat kebudayaan, maka bersama dengan Rasian Anwar, El Hakim dan dibantu oleh para seniman lain, ia mendirikan perkumpulan drama penggemar atau amatir bernama Maya. Hasil karyanya, Buntung Berasap Kumpulan Sajak, Diserap Rasa Sajak, Ayahku Pulang, Mutiara dari Nusa Laut, Tempat yang Kosong, Sedih dan Gembira Kumpulan Drama, Cahaya Merdeka Sajak, Jembatan, Aku Pun Masa, Kalung Mutiara, Kebangunan, Tiadakah Kau Ingat, Ku Dengar Adzan, Tamanku, Pujangga dan Cita-Cita, Saudara dan Kita Berjuang. Yang ketiga, Rasian Anwar. Rasian Anwar termasuk pengarang yang tidak terpengaruh oleh propaganda Jepang sejak semula. Puisi Rasian Anwar yang ditulis di masa Jepang antara lain Seruan Lepas, Lahir dengan Batin, Bertanya, Damba, Lukisan, dan Manusia Baru. Rasian Anwar juga banyak menulis esai tentang pengarang di masa Jepang, antara lain berjudul Usmar Ismail yang Saya Kenal dan Cita-Cita Film Nasionalnya. Hasil karyanya, Radio Masyarakat Cerpen, Lukisan Sajak, Raja Kecil, Bajak Laut di Selat Malaka, Keyakinan Sajak, Lahir dan Batin Sajak, Manusia Baru, Kisah di Waktu Pagi, Damba, Bertanya, Untuk Saudara. Contoh salah satu sajaknya berjudul Seruan Lepas. Bertanya. Terkadang aku bertanya dalam hatiku, kenapa juga pemuda tiada mau mengerjakan perintah kalau disuruh? Bagaimana kupikirkan, tangkap talantang, namun jawaban tiada datang. Di dalam jiwa lalu meradan. Yang keempat, Amal Hamzah. Amal Hamzah termasuk pengarang yang pernah bekerja pada riset kebudayaan. Ia seorang pengarang yang mulai menulis pada zaman Jepang, dan termasuk pengarang yang pada polanya percaya akan janji-janji Jepang, walaupun kemudian ia banyak mengalami kekecewaan. Hasil karyanya, Gita Nyali, terjemahan dari bahasa India karya R. Tagore. Pembebasan Pertama, Kumpulan Sajak dan Cerpen. Buku dan penulis drama, Tuan Amin Drama, Teropong Cerpen, Bingkai Retak Cerpen, Seniman Pengkhianat, Pagi, Sembrono, Kesombongan, Melaut Benciku, Malam, Senyap, Bimbang, Musik di Waktu Malam, Pahit. Contoh karya Amil Hamzah yang berbentuk sajak adalah salah satunya Kesombongan. Wah, manusia sombong pernah berkata, badan kami ini dapat mati, tapi jiwa kami bakal selamat. Aku tidak peduli. Satu padaku, hari yang kuhadapi, akan kureguk sepuas-puasnya. Yang kelima, El Hakim. Dilahirkan di Padang Panjang 6 Desember 1906, meninggal di Jakarta 1979. El Hakim adalah nama samaran Abu Hanifah, kakak Usmar Ismail. Ia pun seorang pengarang drama yang terkenal di masa Jepang. Kumpulan dramanya sudah diterbitkan berjudul Taufan di Atas Asia yang terdiri atas 4 lakon, yaitu Taufan di Atas Asia, Intelek Istimewa, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Beberapa drama tersebut sudah dipentaskan oleh perkumpulan drama penggemar Maya yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Hasil karyanya, Taufan di Atas Asia, Dr. Rimba, Intelek Istimewa, Dewi Reni, Insan Kamil, Rogaya, Mambang di Laut.
Yang keenam, Maria Amin. Maria Amin adalah seorang penyair wanita yang sebelumnya sudah menulis sejak Pujangga Baru. Di samping seorang penyair, ia banyak menulis sketsa-sketsa yang bersifat simbolik, karena tak tahan hatinya melihat kepahitan hidup dalam masyarakat di masa Jepang. Maria Amin lahir di Bengkulu, 5 Juni 1920. Pengarang wanita ini terkenal dengan fiksi-fiksinya, antara lain Dengar Keluhan Pohon Mangga, Tinjaulah Dunia Sana, Penuh Rahasia, Tuan, Turutlah Merasakan. Hasil karyanya, Kapal Udara, Tengoklah Dunia Sana, Kekasihku Semua, Aku Menyingkir, dengan Dengar Keluhan Pohon Mangga, Penuh Rahasia, Tuan, Turutlah Merasakan. Salah satu contoh saja yang ditulis oleh Maria Amin berjudul Kekasihku Semua. Perjuangan dunia masih berlalu. Gegar gempar suara mesin. Gemuruh menyerbu menghantam musuh. Tapi batinku kosong miskin. Gelombang massa membumbung tinggi. Menghancur iman merusak pekerti. Tapi beruntung kamu seniman. Memang dalam perjuangan batin. Sebab tiap soal masa, seni bagi seniman juga. Yang ketujuh, Nur Samsu. Nur Samsu terkenal sebagai seorang penyair wanita yang puisi-puisinya mengharukan, karena di dalamnya terdapat kejujuran dan ketulusan hati seorang perempuan. Nur Samsu lahir di Lintau, Sumatera Barat, 6 Oktober 1921. Di samping menulis sajak-sajaknya, yaitu Pandai Besi, lagu perpisahan, ia juga banyak menulis buku cerita-cerita anak, yaitu Si Penyayang Binatang, Si Malang Untung, Lembah Hijau, Usmono Membela Ibu, dan Rosminah. Hasil karyanya, Terawang, Cerpen, Membayar Utang, Sajak, Tinggi Hati, Pandai Besi, Takkan Ketinggalan, Jeritan Malam, Gila, Sunyi 1, Sunyi 2, Taruhan, Lagu Perpisahan. Salah satu karya sajaknya berjudul Sunyi 1. Engkau suka akan sunyi? Ah, niscaya belum pernah kau mengalami. Sunyi sempit menggurung, sepi berat mengimpit, dan belum pernah kau merasa nafsu merobek menguatkan tabir, hendak lali melepaskan diri, tapi sia-sia perbuatanmu semua, karena berlapis-lapis tabir mengepung, lingkaran hitam tiada bertembus, aku benci akan sunyi. 8 Bakri Sregar. Hasil karyanya Di Tepi Ka'bah. 9 MS Ashar. MS Ashar, penyair zaman Jepang yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Bunglon, yang menyindir orang-orang yang mudah menukar pendirian mereka semata-mata untuk keuntungan dan keselamatan. Hasil karyanya Bunglon. Puisi Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah seorang penyair yang muncul pada zaman Jepang, yang membawa pembaruan di bidang puisi modern. Puisi-puisi yang diciptakannya bersifat revolusioner, baik bentuk maupun isinya. Ia adalah seorang penyair yang mempunyai vitalitas atau tenaga hidup yang meluap-luap. Oleh karena itu, ia berusaha merekuk hidup ini sepuas-puasnya. Akibat dari sikap ini, ia tampak terlalu bersifat individualistis, tidak merasa terikat oleh konvensi dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Jiwa pemberontak sangat lekat dengannya. Karena sifat inilah, banyak karyanya yang tidak diakui pada zaman Jepang, padahal ditulis pada masa itu, sehingga termasuk dalam sastra tersimpan. Bahkan puisinya yang berjudul Siap Sedia, yang ditulis pada tahun 1944, walaupun sudah lulus dari sensor Jepang, kemudian digugat oleh pemerintah militer Jepang, Goensei Reibu, karena dalam puisi tersebut terdapat baris yang berbunyi,
mengayun pedang ke dunia terang. Kalimat tersebut oleh pemerintah Jepang dianggap ditujukan kepadanya karena lambang dan bendera Jepang berupa matahari. Karena itu, redaktur harian Asia Raya yang memuat puisi ini mendapat teguran kelas. Majalah Kebudayaan Timur pernah juga memuat puisi tersebut tetapi tanpa 3 bait penghabisan. Ini adalah puisi Chairil Anwar yang berjudul Siap Sedia yang pernah diterbitkan tetapi digugat oleh pemerintah militer Jepang karena dianggap memuat unsur nasionalisme. Hal itu didapatkan dari bait terakhir puisi ini yang berbunyi kita mengayun pedang ke dunia terang, yang ditafsirkan mereka mengajak masyarakat Indonesia untuk melawan Jepang dalam rangka meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Pada akhirnya, puisi ini diterbitkan akan tetapi dihilangkan 3 bait terakhir dari puisi ini. Pergi tamasya ke Semarang, jangan lupa beli lumpia. Demikianlah paparan saya tentang sastra periode Jepang. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.